secara resepsi. Dari kumpulannya memotong lidahnya. Teori mimetik. Lagu gajah tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi jumpa dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas menganalisis tokoh utama dalam cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis berdasarkan kemunculan tokoh. Sebelumnya teman-teman mungkin udah tahu nih definisi tokoh utama. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul, yang artinya ia memiliki peranan penting dalam cerita. Nah, teman-teman, dari pengertian tadi, sering muncul itu tidak terlalu menjelaskan apakah tokoh utama ini sering muncul sebagai subjek atau pelaku atau sebagai objek atau sasaran. Nah, oleh karena itu kita akan menghitung kemunculan tokoh-tokoh yang ada pada cerpen Nasihat-Nasihat untuk menganalisis tokoh utamanya. Dalam pembahasan ini kita menggunakan penggabungan dua pendekatan, yakni strukturalisme dan resepsi. Lah, kok ada dua pendekatan? Pendekatan struktural karena kita akan mengkaji tokoh, di mana tokoh merupakan unsur intrinsik dari cerpen atau karya sastra. Pendekatan resepsi karena nantinya saya sebagai pembaca cerpen Nasihat-Nasihat akan mengambil dua peristiwa dalam cerpen ini, lalu memposisikan diri saya menjadi tokoh subjek atau pelaku pada peristiwa satu, dan menjadi tokoh objek atau sasaran pada peristiwa kedua. Selanjutnya saya memberi tanggapan atau tindakan seperti apa yang akan saya lakukan ketika saya berada di posisi tokoh tersebut, baik tokoh subjek atau pelaku maupun tokoh objek atau sasaran. Artinya di sini saya meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca, yakni saya sendiri yang memberikan reaksi atau tanggapan pada teks sastra atau cerpen tersebut. Oleh karenanya pada pembahasan ini kita menggabungkan dua pendekatan, yakni strukturalisme dan resepsi. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini saya sudah menghitung kemunculan tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis. Seperti yang kita lihat pada tabel, terlihat jelas ya bahwa tokoh yang sering muncul adalah orang tua. Sehingga tokoh utama pada cerpen ini ialah orang tua. Tokoh orang tua memiliki kemunculan sebanyak 53 kali, dengan kemunculan sebagai subjek atau pelaku sebanyak 33 kali. Salah satunya seperti pada kutipan berikut, yakni ketika tokoh orang tua memberikan nasihat kepada Hasibuan. Selanjutnya, kemunculan tokoh orang tua sebagai objek atau sasaran sebanyak 20 kali. Seperti pada kutipan berikut, yakni dengan dinarasikan oleh penulis. Selanjutnya, tokoh yang paling banyak muncul kedua ialah Hasibuan. Kemunculan tokoh Hasibuan sebanyak 42 kali dengan kemunculan sebagai subjek sebanyak 23 kali. Salah satunya seperti pada kutipan berikut, yakni ketika Hasibuan menceritakan permasalahannya kepada orang tua. Selanjutnya kemunculan Hasibuan sebagai objek sebanyak 19 kali. Salah satunya ketika Hasibuan dinasehati oleh orang tua pada kutipan berikut ini. Meskipun bukan tokoh utama, tokoh Hasibuan adalah tokoh pembantu yang memiliki peranan cukup penting. Kemunculannya adalah sosok yang menceritakan permasalahan dan meminta nasihat kepada tokoh orang tua. Selanjutnya, tokoh gadis desa yang kemunculannya sebanyak 33 kali, dengan seluruh kemunculannya tersebut sebagai objek atau sasaran, seperti pada kutipan berikut. Jadi dapat dikatakan tokoh gadis desa adalah tokoh pasif karena ia tidak muncul tapi sosoknya menjadi pembicaraan. Selanjutnya teman-teman bisa lihat pada tabel untuk tokoh-tokoh tambahan lainnya seperti kenalan Hasibuan, istri kenalan Hasibuan, pesuruh kantor, ayah gadis desa, ibu tiri gadis desa, niniak mamak gadis desa,
dan 5 orang laki-laki. Semua tokoh tambahan ini adalah tokoh pasif karena kemunculannya dari dialog tokoh Hasibuan dan tokoh orang tua, sehingga kemunculan mereka sebagai tokoh objek atau sasaran. Nah, selanjutnya saya sebagai pembaca akan memberikan tanggapan terhadap cerpen ini dengan memposisikan diri saya sebagai tokoh subjek atau tokoh objek pada dua peristiwa dalam cerpen ini. Peristiwa pertama yang saya ambil yaitu di mana ketika Hasibuan menceritakan permasalahannya kepada orang tua, tiba-tiba saja orang tua ini menerka-nerka apa yang sedang terjadi dengan Hasibuan. Dia menganggap bahwa Hasibuan menyukai gadis lain dan ia sedang terjepit dengan gadis desa ini. Nah, terkaan orang tua ini salah karena sebenarnya Hasibuan mencintai gadis desa tersebut. Ia bingung karena dia harus mengikuti nasihat dari orang tua untuk menjauhi gadis desa tersebut. Nah, pada peristiwa satu ini, jika saya berada di posisi orang tua pada saat itu, tindakan yang saya lakukan ialah akan bertanya terlebih dahulu kepada Hasibuan apa yang sebenarnya ia rasakan, apa yang terjadi, sehingga saya sebagai orang tua dapat mengetahui sebenar-benarnya yang dialami oleh Hasibuan. Dan barulah memberikan nasihat, tidak hanya menerka-nerka apa yang terjadi pada Hasibuan karena menganggap diri saya sebagai orang yang lebih tua, memiliki banyak pengalaman hidup. Padahal setiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan bisa saja terkaan kita itu salah. Artinya dalam hal ini orang tua sebagai tokoh utama juga salah dalam menasihati karena tidak cermat dalam merespon Hasibuan ketika menceritakan permasalahannya. Selanjutnya peristiwa yang kedua, yakni peristiwa pertemuan Hasibuan dengan gadis desa di atas bis. Peristiwa ini diceritakan oleh Hasibuan kepada tokoh orang tua. Ia bingung dengan sikap gadis desa tersebut karena langsung saja menerima diri Hasibuan dan tidak mau berpisah dengan Hasibuan, sehingga membuat Hasibuan kebingungan dan meminta nasihat kepada orang tua. Nah, jika saya berada pada posisi gadis desa pada peristiwa kedua ini yang bertemu Hasibuan sebagai laki-laki yang baru dikenal, tindakan yang akan saya lakukan yakni tidak akan berani untuk menangis, menyandarkan kepala di bahu laki-laki itu, bahkan tidak mau lepas dari laki-laki yang belum saya kenal. Sehingga dalam hal ini saya sependapat dengan penulis bahwa ada yang salah dari gadis desa tersebut. Terlebih lagi ia berasal dari desa yang seharusnya memiliki kepribadian yang sopan dan pemalu, sehingga patut ia dibicarakan oleh tokoh orang tua dan Hasibuan. Nah, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.